Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niti Sira, saya dari Prodi Ilmu Kelautan Angkatan 2019 dengan stempel 073 2019-0017. Di sini saya akan membawakan sebuah ceramah singkat yang berjudul tentang sabar. Dan saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, sabar adalah adat kebiasaan para nabi dan rasul. Sabar adalah permata yang menghiasi kehidupan para wali. Sabar adalah mutiara bagi orang-orang salih. Sabar adalah cahaya penerang bagi siapapun yang menapaki jalan menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali, kata sabar dan berbagai kata turunannya disebutkan di lebih dari 70 tempat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala yang maknanya, dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surah An-Nahl ayat 98. Orang yang memiliki sifat sabar bukan berarti ia pengecut, putus asa atau lemah dalam berucap, bertindak, dan mengambil keputusan. Sabar hakikatnya adalah menahan diri dan memaksanya untuk menanggung sesuatu yang tidak dia sukai dan berpisah dengan sesuatu yang dia senangi. Sabar yang merupakan salah satu kewajiban hati ada 3 macam, yaitu pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan yang Allah wajibkan. Pada pagi hari yang suhu udaranya sangat dingin, misalnya kita harus sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Kita paksa diri kita untuk menahan dinginnya udara guna mengambil air wudhu. Pada pagi hari juga, saat tidur adalah sesuatu yang disenangi nafsu kita. Kita tahan keinginan nafsu itu dan kita paksa diri kita untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Kita lakukan itu semata-mata mengharap ridha Allah Ta'ala. Inilah yang disebut dengan sabar dalam menjalankan ketaatan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan segala hal yang Allah haramkan. Nafsu manusia pada umumnya menyenangi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari kemaksiatan dengan niat memenuhi perintah Allah, maka pahalanya sangat agung. Para ulama mengatakan bahwa meninggalkan suatu kemaksiatan lebih utama daripada melakukan 1000 kesunahan. Ketika meninggalkan kemaksiatan hukumnya wajib, sedangkan melakukan kesunahan hukumnya sunnah. Tentu yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Ketika sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa. Musibah jika dihadapi dengan sabar akan meninggikan derajat atau menghapus dosa. Musibah sangat banyak macamnya. Perlakuan buruk orang lain kepada kita adalah musibah. Begitu juga penyakit yang kita derita, kemiskinan, kecelakaan, kemalingan, kehilangan harta benda, kebakaran, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan dan penyakit, kekhawatiran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan dengan sebab itu semua Allah akan menghapus dosa-dosanya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Jadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah, ia akan ditimpa musibah dan diberi kekuatan oleh Allah untuk bersikap sadar dalam menanggung dan menghadapi musibah yang menimpanya. Sabar dalam menghadapi musibah artinya musibah yang menimpa tidak menjadikan seorang melakukan sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Seorang yang ditimpa kemiskinan, misalnya jika kemiskinan yang menimpanya tidak menyebabkannya mencari harta dengan jalan mencuri, merampok, korupsi, dan perbuatan-perbuatan lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka artinya ia telah bersikap sabar dalam menghadapi musibah kemiskinan yang menimpanya. Musibah yang menimpa terkadang tidak hanya menyebabkan seorang melakukan perbuatan haram, bahkan lebih dari itu, terkadang menjadikannya melakukan atau mengucapkan perkataan yang menjerumuskannya pada kekufuran. Setiap orang yang ketika anggota keluarganya meninggal dunia, ia mengatakan bahwa Allah zalim, Allah tidak adil, Allah bukan Tuhan yang berhak disembah, dan perkataan lain yang membatalkan keislaman dan keimanannya. Nauzu min zalik. Hal demikian
wajib kita hindari. Seorang yang memahami ilmu agama dengan baik dan memegang teguh ajaran Islam sebagaimana mestinya, maka musibah yang menimpanya tidak akan menambah kepadanya kecuali sikap, sabar, dan peningkatan ibadah kepada Allah. Bahkan para wali Allah, kegembiraan mereka atas balah dan musibah yang menimpa mereka lebih besar daripada kegembiraan mereka atas kelapangan hidup dan keluasan rezeki yang dianugerahkan kepada Allah. Oleh karena itu, sebagian kaum sufi mengatakan datangnya berbagai musibah adalah hari raya bagi para pencari kebahagiaan di akhirat. Mereka menganggap bahwa musibah yang menimpa adalah hari raya bagi mereka. Dengan itu, musibah akan meningkatkan ketaatan dan ibadah mereka kepada Allah Ta'ala. Teman-teman yang saya cintai, suatu ketika datang seorang perempuan yang dihadapkan Rasulullah SAW dengan tujuan agar beliau berkenan memperistri putrinya. Perempuan itu memuji putrinya di hadapan beliau dengan mengatakan bahwa putrinya sangat cantik, jelita, dan memiliki kesehatan yang sempurna. Bahkan sakit kepala pun tidak pernah ia rasakan. Dan apa kata Rasulullah? Rasulullah lantas menjawab, saya tidak membutuhkan. Saya tidak mau menikahinya. Kenapa Rasulullah menolak tawaran itu? Karena beliau mengetahui bahwa seseorang yang melimpah kesenangan dirinya tidak pernah ditimpa musibah, maka ia adalah orang sedikit kebaikan di akhirat. Seorang yang Allah kehendaki kebaikannya pada dirinya, maka Allah akan melimpahkan pada dirinya berbagai musibah di dunia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling berat ujiannya dan musibahnya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang dibawa derajat mereka, kemudian orang-orang yang dibawa derajat mereka. Seorang diuji berdasarkan sekuat apa ia pegang teguh agamanya. Ceritakan bahwa ada seorang yang salih, kedua tangannya dipotong, kedua kakinya terpotong, dan kedua matanya buta. Ia juga terjangkit suatu penyakit yang menggerogoti beberapa anggota tubuhnya. Anggota-anggota tubuhnya yang terkena penyakit itu menjadi menghitam lalu berjatuhan dan berguguran. Tidak ada satupun yang mau merawatnya. Ia dibuang di jalanan oleh serangga yang mengerumuni kepalanya dan menggigitnya. Namun apa daya, ia tidak punya tangan untuk menjauhkan dirinya dari serangga-serangga itu. Ia juga tidak punya kaki untuk bergerak dan berpindah dari tempat duduknya. Suatu ketika beberapa orang melewatinya. Ketika melihat orang saleh tersebut, mereka mengatakan, subhanallah, alangkah tabah dan sabarnya laki-laki ini. Mendengar perkataan itu, orang saleh itu kemudian mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hatiku khusyuk, lisanku bersyikir, dan badanku bersabar atas musibah. Ya Tuhanku, seandainya Engkau menimpahkan kepadaku musibah seberat apapun, tidaklah aku bertambah kepadamu kecuali rasa cintaku kepadamu. Demikian ceramah yang saya sampaikan. Jika ada kata salah, mohon dimaafkan karena kita hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.